Kita sering mendengar nama-nama besar. Odin, Thor, Loki. Kita tahu tentang Valhalla, Asgard, dan Ragnar. Namun, di antara semua epik kosmik yang mendefinisikan mitologi Nordik, ada satu entitas yang ukurannya melampaui imajinasi. Kehadirannya memprediksi kehancuran, dan kisahnya dibungkus dalam misteri yang mengikat seluruh kosmos. Remungandr. Ia bukan sekadar monster, ia adalah ramalan yang hidup. Simbol dari siklus kehancuran yang tak terhindarkan. Asal-usul sang ular dunia. Benih kekacauan. Untuk memahami Remungandr, kita harus kembali ke sumber segala kekacauan di Asgard. Loki. Remungandr bukanlah makhluk yang muncul dari jurang purba seperti Emir. Ia adalah salah satu dari 3 anak mengerikan yang dilahirkan Loki dari Angbo, seorang raksasa perempuan dari Tannheimer. Ketiga anak ini Remungandr, serigala Fenrir, dan Hel, penguasa dunia bawah, dipandang oleh para sebagai ancaman eksistensial bagi tatanan kosmik. Mereka adalah Bani Ragnar, bencana besar yang dinubuatkan. Para dewa mengetahui ramalan ini. Mereka tahu bahwa kehadiran ketiga anak ini di antara mereka akan mengantar pada akhir dunia. Oleh karena itu, Odin mengambil tindakan drastis. Fenrir dirantai setelah serangkaian pengkhianatan yang memakan Hel dibuang ke Niflheim, diberi kekuasaan atas dunia orang mati. Dan Remungandr, Odin yang menyaksikan ukuran Remungandr yang terus membesar, bahkan saat masih kecil, mengambilnya dan melemparkannya ke lautan yang mengelilingi Midgard, dunia manusia. Tindakan ini, alih-alih menghilangkan ancaman, justru memperkuat takdir. Di dasar laut Midgard yang tak berujung, Remungandr terus tumbuh. Ia tumbuh begitu besar, sehingga ia melingkari seluruh dunia dan mampu menggigit ekornya sendiri. Pada saat itulah, ia mendapatkan gelarnya yang paling terkenal, Midgard, Stormbrular Midgard, ular yang melingkari realitas. Keberadaan Remungandr sebagai ular yang melingkari seluruh dunia bukan hanya gambaran puitis. Ini adalah konsep teologis dan filosofis yang mendalam dalam kosmologi Nordik. Remungandr adalah Ouroboros, meski konsep ini lebih luas. Ular Midgard adalah manifestasi Nordik yang paling terkenal, simbol dari siklus, keabadian, dan kehancuran yang tak pernah berakhir. Dengan menggigit ekornya sendiri, ia tidak hanya mengikat Midgard secara harfiah, tetapi ia juga menstabilkan kosmos. Keberadaannya, ironisnya, menjaga lautan agar tetap pada tempatnya. Selama ia melingkari dunia, tatanan kosmos tetap terjaga, membatasi dunia. Gigitannya pada ekornya menandakan batas antara dunia manusia dan kekosongan luar. Midgard adalah gelembung yang dijaga oleh kekuatan purba ini, waktu yang berhenti. Selama lingkaran ini utuh, waktu berjalan. Tetapi, ia juga mewakili ketidakterbatasan waktu sampai lingkaran itu putus. Ketika Remungandr melepaskan gigitannya dari ekornya ketika lingkaran itu, putus itu akan menjadi pertanda pertama dan paling mengerikan dari Ragnar. Perairan akan bergejolak, tsunami akan melanda, dan kehancuran akan dimulai. 3 pertemuan dengan Thor. Kisah takdir yang tak terhindarkan. Kisah Remungandr tidak dapat dipisahkan dari musuh bebuyutannya, Thor, sang dewa petir, dan pelindung Asgard dan Midgard. Hubungan mereka adalah cerminan takdir yang saling terkait. Mereka dilahirkan untuk saling menghancurkan. Ada 3 pertemuan kunci antara Thor dan ular Midgard yang masing-masing semakin intens dan mengungkapkan kedalaman ancaman Remungandr. Pertemuan pertama, penyamaran di Loki. Pertemuan pertama terjadi ketika Thor, Loki, dan Tjalfi mengunjungi benteng raksasa Loki. Di sana, Thor dipermalukan melalui serangkaian tantangan ilusi. Salah satu tantangan tersebut adalah Thor harus mengangkat kucing raksasa milik
Arloki. Thor berusaha sekuat tenaga, tetapi ia hanya berhasil mengangkat satu kaki kucing itu. Setelah mereka meninggalkan benteng, Arloki mengungkapkan kebenaran yang menakutkan. Kucing itu sebenarnya adalah Jormungandr yang disamarkan melalui sihir raksasa. Fakta bahwa Thor mampu mengangkat satu kaki makhluk itu adalah prestasi kosmik. Arloki berkata, "Kami menjadi sangat takut ketika Anda berhasil mengangkat ular Midgard ke atas, sehingga hampir menyentuh langit. Pertemuan ini adalah peringatan yang licik. Jormungandr sudah jauh lebih besar dan kuat dari yang Thor bayangkan, tetapi kekuatannya juga tak tertandingi oleh siapapun selain Thor." Pertemuan kedua mansing di Lut dalam ini adalah kisah paling terkenal dan paling dramatis yang melibatkan keduanya. Thor, dengan didorong oleh keinginannya untuk membalas dendam dan kehormatan, bertekad untuk memancing Jormungandr. Ia ditemani oleh Hymir, seorang raksasa laut. Thor menyiapkan umpan. Ia menggunakan kepala banteng dari ternak Hymir yang paling besar. Mereka berlayar jauh ke tengah laut, ke tempat yang bahkan Hymir, seorang raksasa yang sudah terbiasa dengan lautan, enggan untuk mendekat. Thor melemparkan umpan benteng itu di kedalaman yang gelap. Jormungandr mencengkeram umpan. Pertarungan yang terjadi kemudian adalah pertarungan Titan. Thor menarik Jormungandr dengan sekuat tenaga. Kakinya menembus dasar perahu dan masuk ke dasar laut. Wajah Thor menjadi merah. Matanya melotot, dan kekuatannya hampir membuat Jormungandr terlepas dari gigitannya sendiri di ekornya. Jormungandr, di sisi lain, meronta-ranta dengan ganas, menyemburkan racunnya yang mematikan ke udara. Tepat saat Thor hendak menghantam kepala ular itu dengan palunya, Elnir, Hymir, yang ketakutan setengah mati, melihat pemandangan kosmik ini, dan menyadari bahwa kekacauan akan segera terjadi, panik, dan memotong tali pancing. Jormungandr meluncur kembali ke kedalaman, dan Thor hanya bisa melihatnya menghilang. Dalam kemarahan, Thor memukul Hymir dengan pukulan yang fatal, dan kemudian berenang kembali ke darat. Pertemuan kedua ini mengukuhkan kekuatan Jormungandr. Ia membutuhkan umpan seekor banteng dan nyaris membalikan perahu raksasa. Keberadaan takdir. Meskipun Thor nyaris berhasil, campur tangan luar mencegah pembunuhan Jormungandr. Ular Midgard belum bisa dibunuh sebelum waktu yang ditentukan. Ragnar, pertemuan ketiga. Pertarungan di Rognar. Pertarungan terakhir. Klimaks yang tak terhindarkan terjadi di hari kehancuran. Ketika Rognar dimulai, Jormungandr akan melepaskan gigitannya dari ekornya. Pelepasan itu akan menghasilkan gempa bumi dahsyat, dan lautan akan membanjiri dunia. Ia akan merayap ke daratan, berliku-liku di antara dunia manusia, menyemburkan racun mematikan ke langit dan bumi. Thor dan Jormungandr bertemu di medan perang Figure. Lapangan yang luas, di mana dewa dan raksasa akan bertarung. Ini adalah pertarungan yang ditakdirkan sejak awal. Thor, yang sudah berada dalam kondisi puncaknya, akan menghadapi ular Midgard yang melepaskan seluruh kekuatannya. Pertarungan ini digambarkan sebagai yang paling ganas dari semua pertempuran Rognar. Thor akan menggunakan Mjolnir dan akhirnya berhasil membunuh Jormungandr. Namun, kemenangan ini datang dengan harga yang mematikan. Setelah membunuh ular itu, Thor hanya mampu mengambil 9 langkah sebelum jatuh ke tanah, terbunuh oleh racun mengerikan Jormungandr yang disemburkan kepadanya selama pertarungan. Thor membunuh takdir, tetapi takdir juga membunuhnya. Simbolisme yang lebih gelap. Kekuatan primordial versus tatanan Jormungandr mewakili kekuatan yang jauh lebih purba daripada dua-dua di Asgard. Para Sir yang dipimpin oleh Odin adalah representasi dari tatanan kosmos
hukum, dan peradaban. Mereka berjuang untuk mempertahankan struktur ini. J. Ermungandr, sebagai anak Loki dan keturunan raksasa, adalah personifikasi dari kekacauan House yang selalu mengancam untuk menelan tatanan. 1. Representasi ancaman bawah sadar J. Ermungandr adalah ancaman yang selalu ada, tetapi tidak terlihat. Ia tidur di kedalaman laut, melingkari dunia. Ini melambangkan bahaya psikologis atau eksistensial yang tersembunyi. Para dewa mengetahui bahwa bencana akan datang, tetapi mereka tidak dapat mencegahnya atau membunuh J. Ermungandr sebelum waktunya. Ini adalah meditasi Nordik tentang fatalisme. Anda tahu, akhir yang mengerikan. Anda tahu apa yang akan membunuh Anda, tetapi Anda harus tetap hidup dengan ancaman itu di bawah sadar Anda setiap hari. 2. Racun dan kehancuran lingkungan racun J. Ermungandr Aether bukan hanya racun biasa. Ia adalah racun kosmik yang mengotori dunia. Ketika ia naik ke permukaan saat Ragnar, racunnya mencemari udara, tanah, dan lautan. Ini dapat diinterpretasikan sebagai refleksi kuno tentang kehancuran lingkungan atau moral ketika elemen-elemen purba yang kacau dilepaskan. Mereka merusak pondasi dunia itu sendiri, menjadikannya tidak layak dihuni. Sri. Siklus yang tak terhindarkan kematian Thor dan J. Ermungandr pada saat yang sama saling membunuh adalah inti gelap dari mitologi Nordik. Ini menegaskan bahwa tatanan dan kekacauan saling membutuhkan satu sama lain. Kehancuran House tidak dapat menang tanpa mengambil tatanan bersamanya, dan tatanan kosmos tidak dapat memadamkan kekacauan tanpa menghancurkan dirinya sendiri dalam prosesnya. Perjuangan mereka adalah simetri sempurna. Mereka adalah dua sisi dari koin takdir. Thor, pelindung tatanan, mati di tangan makhluk yang melambangkan kekacauan. Setelah Ragnar, warisan ular dunia. Meskipun J. Ermungandr mati di Ragnar, ia menyelesaikan perannya sebagai katalisator. Kehancurannya membawa Thor bersamanya, dan kedua kematian mereka membuka jalan bagi dunia baru. Setelah api dan air surut, anak-anak Thor M1 dan Magni yang mewarisi palu MJ, Nir, dan beberapa dewa yang selamat akan muncul dari kekacauan. Dunia akan terbit kembali, segar dan hijau. Dalam beberapa interpretasi, ketiadaan J. Ermungandr dalam dunia baru ini sangat signifikan. Dunia yang lahir kembali tidak lagi dikelilingi oleh ancaman yang melingkari. Ini menyiratkan bahwa siklus kehancuran purba telah dipecahkan, setidaknya untuk sementara. J. Ermungandr adalah rahasia tergelap mitologi Nordik, bukan karena ia adalah monster yang paling kuat, tetapi karena ia adalah jaminan kehancuran yang diabaikan oleh para dewa. Ia adalah anak yang dibuang, tumbuh di pengasingan, dan kembali hanya untuk membenarkan ketakutan yang menyebabkan ia dibuang. Ia adalah kisah tentang ramalan yang terpenuhi. Tindak pencegahan membuang ular justru menciptakan musuh abadi yang akan memimpin pada kehancuran yang mereka takuti. J. Ermungandr adalah kegelapan di bawah air, ketakutan yang selalu berbisik di sudut kesadaran Nordik, dan ia adalah yang memegang kunci untuk mengakhiri segalanya.